A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'una ma'un. Gimana, baik-baik aja? Alhamdulillah. Sakit nama dia. Siapa? Nama dia. Iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku anaknya. Karena orang yang kuat imannya dapat akhlak yang baik dan mulia. Sedangkan orang yang lemah imannya dapat akhlak yang buruk dan tidak baik, mudah tergilir dalam perbuatan buruk dan tidak baik yang apa lagi? Perbuatan keji dan tidak baik yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kitab suci Al-Quran banyak menyeru manusia untuk baik dan melarang berbuat buruk sebagai tuntunan iman dan takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang benar. Dalam menilai keadaan orang yang diberikan dalam bentuk perilaku dan buruk dan tidak baik, di antaranya orang yang tidak punya rasa malu dalam melakukan perbuatan keji dan hina dan yang suka mengeluh tetangganya. Rasulullah al-haya'u suatu minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Nyatalah bahwa rasa malu sangat iman, sehingga boleh dikatakan tiap-tiap orang yang tidak malu sehingga boleh dikatakan tiap-tiap orang yang tidak malu tidak ada iman di dalam jiwanya, walaupun lidahnya mengatakan aku telah beriman. Rasa malu itu kalau ia ketinggalan daripada teman-temannya, pengalaman dan pengetahuannya, kalau ia tidak dapat berusaha untuk dan bekerja yang layak menurut pandangan umum, dan kalau ia ketinggalan dalam segala pekerjaan kebajikan menurut agama. Riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat peminjaman berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang disebabkan
kepada peminjam riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, dalam pengertian lain secara istilah riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut bahasa riba artinya lebih atau bertambah. Menurut istilah riba ialah pertumbuhan atau kelebihan secara satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa adanya imbalan. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang riba. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini, jadi akan menjelaskan apa ya. Jadi saya itu akan menjelaskan. Biasalah. Meskipun sebenarnya dunia, khususnya Indonesia, sedang berduka selain karena wabah virus corona, tapi dari bayi balita, dewasa, sampai orang lanjut usia yang joget-joget di depan kamera dipuja-puja. Tapi yang pangkatnya ulama malah dihina. Allah aja ya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha benar, yang maha segalanya, pokoknya mah itu teh ngemuliain ulama. Nice ya, lagi boga motor Yamaha, terus kayak daharna ayah gitunya, harta bandana terus sapira, kalang ngehina ulama. Ya pokoknya intinya mah yang sama-sama diciptakan oleh Allah gitu, tapi malah menghina ulama. Nah, emangnya kenapa gitu kita itu harus memuliakan ulama?
Emangnya apa itu ulama? Ulama adalah seseorang yang mempunyai ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu disebut ulama. Biasanya orang yang mempunyai ilmu adalah guru. Guru itu soalnya kalau tidak mempunyai ilmu tidak mungkin menjadi guru. Karena dia mempunyai ilmu, jadi bisa menjadi guru dan disebut juga ulama. Soalnya kenapa kita harus memuliakan ulama atau memuliakan guru? Karena kalau kita tidak ada guru, kita itu nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa zakat, nggak bisa puasa, nggak bisa naik haji, nggak bisa ibadah kepada Allah. Bahkan kalau kita nggak ada guru, kita itu nggak bakalan tahu Allah teh saha, kanjeng Nabi Muhammad teh saha, wal apal surga jeung neraka. Takbir! Allahu Akbar. Ditambah juga di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani diberitahukan kalau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu ta'ala wa man akramallahu ta'ala famawahu jannah. Sesungguhnya barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh orang tersebut telah memuliakanku, kata Nabi. Dan barang siapa yang telah memuliakanku, maka ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat orang tersebut adalah surga. Hayong lebat ke surga? Ayo. Maka kebalikannya, jika kita menghina ulama, maka kita sama dengan menghina kanjeng Nabi Muhammad. Jika kita menghina kanjeng Nabi Muhammad, maka kita telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sudah menghina Allah Subhanahu wa taala, maka tempat orang tersebut adalah neraka. Hoyong asup neraka. Alin. Tapi aya orang di ditu nu jauh. Hoyong asup neraka cenah. Hoyong ieu ngayakeun konser jeung Michael Jackson. What? Oh ya. Aya cenah. Ya. Eta teh leuheung mun Michael Jackson aya di neraka, mun aya di surga kumaha? Paling konser jeung BTS. Tapi saat ini dunia itu lagi bersedih karena orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mempunyai ilmu itu satu persatu meninggalkan kita, meninggalkan dunia. Dan itu adalah tanda-tanda kiamat. Ditinggalkan ulama teh ciri-ciri dek kiamat. Contohna we kieu. Orang teh kan gaduh bumi. Tah, si bumi teh dek digusur. Rumah orang teh akan digusur. Tah, otomatis barang-barang teh kan dipindah-pindahkeun gitunya, dipindah-pindahkeun. Barang anu pertama kali dipindahkeun pasti barang-barang heula anu nyokotan halus. Tah, ieu halus heula mimitina pangpindahkeun, ieu TV misalkan di kulkas atau DVD naon kitu anu pang halusna heula dipindahkeun teh. Misalkan teh, oh ieu rada butut euy tapi bisa lah masih bisa dipake, pindahkeun. Aya anu butut nama antepkeun we cenah hancur jeung imah-imahna da dek digusur ieu gitu nya. Betul. Tah, seperti dina kenyataan oge Allah teh dek ngahancurkeun dunia. Maka orang-orang nu sarayana heula dipindahkeun heula ka surga, dicarandakan heula, dipanggilan heula. Aya jelema-jelema nu barang sarga mah antepkeun cenah hancur jeung bumi. Takbir. Allah Akbar.